Tahukah kamu bahwa tanah yang kini dikenal sebagai Israel dulunya adalah rumah bagi bangsa Palestina selama ribuan tahun, tapi bagaimana tanah itu bisa berubah nama dan berubah nasib? Sejak ribuan tahun lalu, wilayah Palestina dihuni oleh berbagai bangsa, Kanaan, Filistin, hingga suku-suku Arab. Selama masa Kekaisaran Romawi, wilayah ini dinamakan Palestina. Masyarakat Palestina hidup berdampingan, mayoritas Muslim, tapi juga ada Kristen dan Yahudi yang hidup damai. Sebelum berdirinya negara Israel, Palestina adalah tanah yang kaya budaya dan penuh sejarah, bukan tanah kosong. Akhir abad ke-19, muncul gerakan Zionisme, dipimpin oleh Theodor Herzl, yang ingin mendirikan negara bagi orang Yahudi. Tujuannya mendirikan Rumah Nasional Yahudi. Awalnya ditawarkan Uganda oleh Inggris, tapi mereka memilih Palestina karena alasan sejarah dan agama. Bagi kaum Zionis, Palestina dianggap tanah yang dijanjikan, tapi ada masalah besar. Tanah itu sudah dihuni oleh rakyat lain. Saat Perang Dunia I, Inggris menjanjikan Palestina pada dua pihak, Arab sebagai balasan atas dukungan, dan Zionis lewat deklarasi Balfour. Ini menciptakan konflik ganda. Dua bangsa dijanjikan tanah yang sama. Inggris bermain dua kaki. Palestina jadi ladang konflik yang dirancang, bahkan sebelum perang usai. Tahun 1920-1940-an, imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat tajam, didorong trauma, Holocaust, dan dukungan internasional. Ketegangan meningkat. Rakyat Palestina merasa dijajah pelan-pelan oleh pendatang. Bayangkan jika rumah leluhurmu tiba-tiba dibagi dua, lalu separuhnya diambil paksa. Itulah yang dirasakan bangsa Palestina. PBB mengusulkan pembagian Palestina jadi dua negara, satu Yahudi, satu Arab. Yerusalem jadi wilayah internasional. Kaum Zionis menerima. Bangsa Arab menolak, karena 56% tanah diberikan untuk pendatang yang saat itu hanya sepertiga penduduk. Pembagian itu bukan damai, tapi awal dari perang panjang. 14 Mei 1948 Israel memproklamasikan kemerdekaan. Besoknya negara-negara Arab menyerang, tapi Israel menang. Ratusan ribu warga Palestina terusir dari rumahnya. Inilah peristiwa Nakba atau malapetaka. Yang satu merayakan kemerdekaan, yang lain menangisi kehilangan tanah dan rumah. Dua sejarah yang bertabrakan di hari yang sama. Tahun 1967, Israel menyerbu dan menduduki sisa wilayah Palestina. Tepi barat, Yerusalem Timur, dan Gaza. Palestina tak punya negara. Hanya wilayah yang terus menyempit dan diawasi militer. Bukan hanya dijajah, tapi juga dikurung, dibatasi, dan diawasi. Palestina melawan dengan demonstrasi dan perlawanan bersenjata. Upaya damai muncul seperti perjanjian Oslo, tapi gagal karena ekspansi pemukiman Israel terus berlanjut. Saat dunia bicara damai, realita di lapangan justru sebaliknya. Palestina makin terjepit. Hingga hari ini, Palestina belum jadi negara merdeka. Israel diakui luas. Sementara Palestina terpecah dua. Tepi barat dikuasai Israel, Gaza diblokade. Bukan dua negara, tapi satu mendominasi, satu bertahan. Dan inilah kisah nyata penjajahan modern. Ini bukan sekadar sejarah, tapi di kenyataan yang terus berjalan hingga hari ini. Pertanyaannya, apakah dunia akan terus diam? Dan apakah keadilan akan pernah datang untuk rakyat Palestina? Jangan lupa share video ini, biar semakin banyak yang tahu bahwa di balik peta ada nyawa dan sejarah yang tak boleh dilupakan.